Halo kawan aksi, kawan anti korupsi. Bersama lagi dengan Kristalina, kali ini di Bincang di KPK yang live di Instagram KPK, TikTok KPK Official, dan juga Instagram jardik.kpk. Ini Instagram khusus untuk pendidikan ya. Jadi kalau kawan aksi dimanapun mau tahu nih kegiatan atau program-program di unit kerja jaringan pendidikan, boleh cek di situ ya. Jangan lupa follow juga loh, jardik.kpk. Nah, kali ini saya tidak sendiri, bahkan ada dua narasumber yang bersama dengan saya. Kita akan ngomongin soal survei penilaian integritas tahun 2026. Apalagi nih ya gitu loh. Ini adalah survei yang dilakukan 2 tahun sekali dan itu dilakukan oleh unit kerja di KPK yang namanya Jaringan Pendidikan. Untuk itu telah hadir bersama saya Direktur Jaringan Pendidikan atau kami suka memanggilnya dengan Jardik dia, bahasa simpelnya Ibu Diah Novianti. Selamat siang. Selamat siang. Baik kabarnya? Baik, alhamdulillah. Puasa hari ini? Alhamdulillah masih tapi puasa. Nggak lemes ya? Enggak, insya Allah enggak. Iya. Nah, ada satu lagi yang sering banget nemenin KPK bukan hanya di program survei penilaian integritas, tapi kayaknya hampir keseluruhan program pencegahan KPK mereka selalu ikut andil dan berpartisipasi. Teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri yang kali ini diwakili oleh Pak Ihsan Dirgahayu. Selamat siang Pak Ihsan. Selamat siang Mbak. Iya, masih semangat ya. Masih berapa jam lagi nih menjelang buka puasa ya? Bukannya masih pagi ya Oh, sekarang bukannya ya? masih pagi ya. Semangat Aduh, pagi ya. seger banget nih ya di sini ya. Nah, kawan aksi dimanapun yang lagi menonton ini secara live bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang nanti akan kami bacakan di sesi terakhir mungkin ya sebelum kita penutup. Ini akan berlangsung selama 30-45 menit. Jadi jangan lupa sampaikan apa yang ingin ditanyakan seputaran survei penilaian integritas. Yang pertama mungkin saya ke Bu Diah Novianti ya. Oh iya, saya manggilnya Budi Nov karena dia itu banyak banget ya nggak sih? Iya. Salah satu nama yang banyak sekali orang Indonesia punya ya. Iya, ada berapa belas lah ya di KPK. Nah, di KPK aja ada berapa belas. Jadi biasanya kita depannya sama tengahnya ya. Iya. Nah, saya sering memanggilnya atau teman-teman di KPK memanggilnya dengan Budi Nov. Nah, Budi Nov untuk tahun ini nih ya. SPI 2026, 2 tahun sekali diadakan. Kira-kira akan kapan sih dimulainya dan seperti apa sih program SPI ini? Mungkin banyak yang belum tahu tentang SPI pendidikan ya. Mungkin langsung nih ya. Iya langsung aja. Oke, selamat siang. Jadi SPI pendidikan itu adalah survei penilaian integritas. Itu adalah merupakan survei yang dilaksanakan oleh KPK, tentunya bersama partner, konsultan untuk memotret kondisi integritas pendidikan. Jadi kita akan memotret dari segi karakter peserta didik maupun ekosistem pendidikan. Nah, ekosistem pendidikan itu ada pendidik, ada tenaga kependidikan, dan juga satu lagi tata kelola pendidikan. Jadi surveinya itu mencakup 3 hal tersebut gitu ya. Tujuannya adalah kita mau memotret nih apa aja area prioritas untuk perbaikannya. Jadi dari 3 dimensi itu mana area prioritas untuk perbaikan. Nanti ada rekomendasinya akan kita berikan juga kepada kementerian-kementerian terkait. Termasuk salah satunya kepada Kemendagri gitu ya. Nah, buat info aja nih Mbak Kristel dan juga kawan aksi, terakhir kita melakukan survei penilaian integritas pendidikan itu tahun 2024. 2024, oke. Jadi tahun 2025 kita tidak melakukan pengukuran, tapi hanya monef gitu ya. Nah, hasilnya tahun 2024 itu adalah 69,5. Just skala itu dari 0 sampai 100 itu ya. apa maksud 69,5? Jadi, udah baik atau buruk atau seperti apa nih? Itu maksudnya korektif. Jadi sebenarnya udah ada upaya-upaya untuk melakukan pendidikan anti korupsi, tapi belum masif, belum tersistem dan belum terstruktur gitu. Jadi masih banyak sekali room of improvement yang harus kita kerjakan. Ada targetnya nggak sih Bu Dinov untuk survei ini? Indeksnya itu ada targetnya nggak? Targetnya 74 harusnya kita bisa capai tahun ini ya, 74. Berarti untuk tahun ini kita berharap dapat 74 ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai ya untuk itu. Nah, itu skor yang tahun 2024. Nah, tahun ini kita coba ukur lagi, mudah-mudahan ada perbaikan setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi pada tahun 2025 kemarin, Mbak Kristel. Nah, tadi kalau dari penjelasan Ibu Dinov ya, ini bukan cuma tenaga pendidik, sekolahnya, tapi sampai juga murid-muridnya ya. Betul. Ini keseluruhan yang namanya sistem pendidikan itu tersebut dan lebih kepada integritas ya. Nah, boleh di spill sedikit nggak integritas ini apa sih maksudnya mungkin? Oke.
Jadi mungkin saya balik dulu tadi ya, yang respondennya yang kita berikan kuesioner atau survei itu tadi benar. Jadi mulai dari siswa, mahasiswa. Jadi mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sekolah dasarnya mulai kelas 5, kelas 6. Kayaknya kalau masih terlalu kecil takutnya nggak bisa baca dan lain-lain. Jadi susah nanti ya, susah mengajarkan. Jadi kelas 5, 6 sebenarnya itu siswa, mahasiswa. Kemudian guru, dosen, terus kemudian pimpinan perguruan tinggi, dan satu lagi orang tua. Oh, orang tua juga ikut. Orang tua khusus adalah untuk jenjang dasmen. Jadi kalau mahasiswa dianggap sudah tidak terlalu besar pengaruh orang tuanya. Jadi cukup dari jenjang dasmen ada orang tua. Nah, tadi yang ditanya mengenai nilai integritas apa yang diukur, yaitu termasuk dalam 9 nilai yang biasa KPK ukur. Jadi kita mau lihat apakah hasil pendidikan anti korupsi yang sudah dilakukan itu berdampak kepada anak-anak didik ini, mereka mempunyai nilai-nilai anti korupsi. Mudah-mudahan pada ingat ya, Jumat bersepeda kakak. Jadi nilai jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, itu 9 nilai tersebut. Mungkin pertanyaannya nggak exactly seperti itu tapi itu nanti ketika di-refer akan muncul ke dalam nilai-nilai itu. Gitu. Dan dari situ ketahuan atau terpotret ya kira-kira ini sebenarnya ini juga bisa potret keberhasilan pendidikannya di Indonesia ya. Betul. Seperti apa sih sebenarnya terkait menanamkan nilai-nilai yang integritas ya itu. Oke, aku beralih ke Pak Ihsan dulu. Pak Ihsan jangan bosan ya. Tadi saya ngomongnya kok sama Bu Dinov terus. Tenang. Pak Ihsan kebagian juga. Oke. Nah, Pak Ihsan kan Kementerian Dalam Negeri salah satu partner strategis ya bahkan KPK tadi dalam berbagai macam hal pencegahan terutama dan juga di SPI pendidikan ini. Nah, kalau boleh dijelaskan dari sisi Kementerian Dalam Negeri sendiri seperti apa sih pentingnya ada SPI pendidikan ini untuk institusi pendidikan, mungkin apa ada pendapatnya Pak Ihsan seperti apa? Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengar Bu Dinov kan sudah menjelaskan integritas pendidikan itu apa. Ini kan merupakan ukuran keterpaduan terkait karakter individu peserta didik dengan ekosistem dan tata kelola. Iya, benar. Dan dari survei inilah tentu kita lihat ini hal sangat strategis sekali. Disinilah kita melihat secara dini bagaimana gambaran terhadap integritas kader-kader penerus bangsa. Ya, itu dari 3 elemen yang disampaikan Bu Dinov. Oleh karena itu tentu ini perlu menjadi atensi karena ini sifatnya sangat strategis. Nah, Kementerian Dalam Negeri sendiri sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 373 dan pasal 374 ini menempatkan bahwa Menteri Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Dalam pembinaan umum itu Menteri Dalam Negeri memiliki beberapa peran yang sangat strategis, antara lain pembinaan umum terkait pembagian urusan, kelembagaan, kepegawaian, pembangunan daerah, kebijakan daerah, pelayanan publik, dan pengolahan keuangan daerah. Nah, kita tahu dalam mengolah aspek pendidikan semua elemen ini pasti akan terkait. Mulai dari kebijakannya, regulasinya, kelembagaannya, guru. Nah, ini menjadi bagian termasuk keuangannya juga ya. Termasuk pengolahan keuangannya. Nah, ini kan sangat penting. Tidak akan jalan prioritas tersebut kalau uangnya tidak mensupport. Nah, makanya disinilah peran strategis Kementerian Dalam Negeri. Maka Pak Menteri kan sudah ikut komitmennya dalam bentuk tanda tangan komitmen bersama penyelenggara pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di 2025 yang lalu. Nah, ini bersama KPK, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan kementerian-kementerian terkait. Nah, wujudkan. Dan setelah komitmen itu dilakukan, Pak Menteri juga sudah memberikan pengarahan kepada kepala daerah bagaimana komitmen itu bisa dilaksanakan. Nah, berapa poin penting yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam pengarahan tersebut antara lain menjadikan hasil SPI pendidikan sebagai acuan dalam penyusunan strategi dan program peningkatan integritas pendidikan di masing-masing daerah. Poin lainnya menjadikan kurikulum anti korupsi sebagai salah satu program prioritas daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mendorong seluruh kepala dinas pendidikan untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dan menjadikan gerakan yang sifatnya masif pada seluruh elemen yang disampaikan Bu Dinov tadi. Serta tentu kita seperti Mbak sampaikan tadi, kita selalu mengoptimalkan kerjasama dengan KPK untuk mencegah secara dini bagaimana potensi-potensi fraud maupun pencegahan korupsi dan penegakan integritas di seluruh elemen di pemerintahan daerah. Nah, ini
Dan kami juga meminta kepada inspektorat daerah tentunya bagaimana menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil SPI pendidikan yang dikeluarkan, termasuk yang dari 2024 yang lalu. Nah, ini bagaimana bentuk dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, karena kita sadar bahwa SPI ini bukan sekedar survei, melainkan ini sebagai alat diagnosis tata kelola yang perlu kita tindak lanjuti secara sistemik bersama-sama dengan pemerintah daerah. Oke, menarik tadi ya Pak Ihsan bahwa arahan dari Pak Menteri sendiri untuk memakai hasil-hasil indeks SPI integritas pendidikan ini khususnya untuk diadopsi oleh para kepala daerah. Nah kalau kayak gitu tuh ada kayak monitoringnya gitu nggak sih Pak? Atau laporan dari mereka misalnya, atau ada temuan misalnya, kok belum dipakai nih hasil SPI, atau seperti apa Pak yang berkala dilakukan oleh teman-teman dari Kemendagri? Baik, dengan kewenangan yang kami sebutkan berdasarkan pasal 373, 374, ini Pak Menteri kan dibantu oleh beberapa unit kerja. Misalnya Dijen Bina Bangda terkait fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dijen Keuangan Daerah, Bina Keuangan Daerah bagaimana memfasilitasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Termasuk Inspektorat Jenderal sendiri itu melakukan pengawasan, dan Dijen Otonomi Daerah melakukan pembinaan kepegawaian dan kelembagaan. Berdasar dari komponen-komponen inilah melaksanakan tugasnya, fungsinya masing-masing berkaitan dengan hasil survei. Apakah ini berkaitan dengan keuangan, dan kami di Inspektorat ini juga melakukan pemantauan secara berkala, karena kami juga melakukan monitoring evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah agar sesuai dengan koridor yang memang telah ditetapkan. Kalau lihat dari tadi penjelasannya ini powerful banget ya Mbak Dino, ya teman-teman Kemendagri ini memang harus selalu digandeng ini kayaknya. Jangan dilepaskan sedikit pun gandengannya sama teman-teman dari Kemendagri ya, karena kayak KPK tuh kecil banget loh, terus mereka punya banyak sekali bisa menyentuh seluruh Indonesia gitu kan ya Pak Ihsan ya, dan kayaknya sangat dimaksimalkan oleh pemerintahan saat ini ya, semuanya tuh memang dikelola di bawah dari Kemendagri. Saya kembali lagi ke Mbak Dino. Mbak Dino, di 2025 kita mengadakan Monef ya, monitoring dan evaluasi dari hasil 2024 yang sudah dilakukan. Nah, poin kritis apa sih yang ditemukan di SPI tahun 2024 itu sendiri? Mungkin ada yang perlu di-highlight atau diceritakan di sini, kayak ternyata pendidikan kita masih begini loh, sistem pendidikan kita. Seperti apa Mbak Dino? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kita Monef itu kan tahun 2025 ya. Jadi pertama tuh tahun 2023 kita sudah melakukan survei, tapi ketika tahun 2024 kita melihat ternyata tidak semua orang mengetahui tentang SPI pendidikan gitu. Boro-boro untuk menindaklanjuti. Jadi kemarin tahun 2024 tuh kita coba untuk melakukan diseminasi ke seluruh daerah, walaupun dengan banyak yang Zoom ya, dengan online dan lain-lain. Kita coba diseminasi, dan masing-masing daerah mencoba melakukan rencana aksi. Jadi rencana aksi dari dia misalnya ada dimensi karakternya, dia mau apa rencana aksinya, kemudian dimensi tata kelolanya dia apa, terus dimensi ekosistemnya apa yang dilakukan. Mereka menyusun rencana aksi sendiri dan kemudian menindaklanjuti. Nah, dari 1.100 unit ya, itu mulai dari provinsi, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, kantor wilayah, kantor agama, dan juga perguruan tinggi, LDIKTI dan lain-lain. Itu 48% yang membuat rencana aksinya. Tapi memang yang menindaklanjuti itu masih belum banyak, baru sekitar 28% ya, sekitar 28% begitu. Jadi memang tapi nggak apa-apa, ini baru tahun pertama ya kita melakukan Monef, jadi itu sudah cukup lumayan, dan kita berharap dari 48% ini tahun ini meningkat nilainya dengan adanya dengan adanya upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau temuan-temuan yang kita temukan tahun-tahun lalu ini seperti tahun lalu juga sudah disampaikan, ada banyak hal, misalnya kayak di terkait integritas itu ada fakta-fakta terkait misalnya kejujuran akademik. Jadi masih ditemukan perilaku menyontek. Itu di semua jenjang dari dasar, menengah sampai tinggi gitu ya. Bahkan di tinggi ada plagiarisme dan lain-lain. Terus terkait tata kelola, misalnya ini mungkin PR nanti Pak Irsus ya bisa dilihat itu terkait tata kelola, misalnya ada masih dalam pengadaan barang jasa, kemudian pengelolaan BOS gitu ya. Terus kemudian juga masih ada penerimaan gratifikasi, nah itu yang masih agak sulit gitu ya. Nah itu beberapa hal yang kami temukan dan kami coba sosialisasikan, ini hasil-hasilnya mudah-mudahan
kepala dinas, bisa mengawasi. Alhamdulillah sekali mendengar tadi bahwa Pak Mendagri sudah melakukan arahan bahwa itu harus ditindaklanjuti, kan berarti kan nanti inspektur di daerah juga akan itu ya Pak, akan juga bantu mengawasi pelaksanaannya. Tapi tentunya kami berharap ini akan jadi gerakan ya, bukan sekedar kita kayak mau seremonial dan kita kayak cuma punishment ya. Mudah-mudahan kayak gitu. Mudah-mudahan ini kesadaran kita bahwa kita perlu memperbaiki integritas bangsa kita gitu kan. Apalagi katanya 2045 kita mau Indonesia emas ya. Nah ini anak-anak inilah yang akan jadi pemimpin nanti kan. Makanya ini PR kita bersama sih sebenarnya. Nah iya, oke. Nah tadi Bu Dinop sempat menyebutkan atau mention soal Kementerian Pendidikan. Nah kalau perannya mereka apa di SPI Integritas ini? SPI Pendidikan ya. SPI Pendidikan ini apa? Jadi gini, setelah hasil SPI Pendidikan tahun 2024 keluar, kami memang menggandeng banyak kementerian untuk yuk kita bersama-sama. Karena kita kan tidak punya, dulu kan kita punya Serans PK ya, yang di situ isinya adalah berbagai macam instansi, kita sekarang tidak punya. Jadi kita 6 instansi itu tanda tangan komitmen bersama untuk pendidikan anti korupsi. Ini Kemendagri, KPK, Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Bappenas, Kemendikti-Saintek. 6 ya itu 6 itu kita bertanda tangan bahwa kita komitmen untuk melakukan pendidikan anti korupsi gitu ya. Nah setelah itu masing-masing melakukan PR dan tugasnya seperti Pak Mendagri langsung membriefing semua kepala daerah gitu ya. Mendikdasmen bersama KPK menyusun buku bahan panduan. Nanti mudah-mudahan segera akan kita sosialisasikan. Jadi nanti guru ketika mau mengajar gitu ya udah punya panduannya, udah punya bahan ajarnya. Kemendikti-Saintek juga mengeluarkan Kepdirjen Dikti tentang kewajiban memasukkan pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah wajib kurikulum Pancasila. Jadi insya Allah tahun ini tahun ini kita semua bergerak, mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih baik. Gitu, tadi ada sesuai target ya. Tadi mudah-mudahan. Saya ke Pak Ihsan nih, di bawah Kementerian Dalam Negeri itu ada sekolah kedinasan gitu Pak? Ada. Oh iya, bagaimana pengelolaannya? Apakah juga sudah punya PAK ya, pendidikan anti korupsi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ihsan? Kalau di PDN sendiri pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi kurikulum, kurikulum wajib yang diajarkan kepada praja dalam mengemban pendidikan selama proses pendidikan. Tapi di luar itu kami juga berencana nih sama Bu Dinov ini sama-sama untuk memberikan kuliah briefing secara umum, menyampaikan poin-poin penting dengan perkembangan saat ini terkait integritas pendidikan. Ya, ini insya Allah sekolah keren, sekolah calon-calon pejabat. Iya kan pejabat. Terus lanjut itu yang nanti kita coba akan agendakan di luar kurikulum yang sudah ada menjadi rutinitas praja. Nanti kita juga akan memberikan kuliah-kuliah umum, tentu bersama-sama dengan teman-teman KPK. Bagaimana budaya integritas pendidikan ini bisa ditegakkan melalui oleh para praja sehingga menjadi modal awal dalam mengembangkan karir sebagai ASN di berbagai instansi nanti. Wajib jadi ASN Pak ya kalau lulus dari situ ya, Pak Ihsan? Bukan wajib jadi ASN, harus jadi ASN. Harus jadi ASN. Tuh, kalian yang ingin jadi ASN ikut jadi juniornya Pak Ihsan ya di PDN ya. Nah, berkaitan dengan tadi yang Bu Dinop sampaikan bahwa ada beberapa temuan yang cukup signifikan seperti gratifikasi yang masih banyak terjadi di dunia pendidikan, dengan juga khususnya tadi ada nyontek juga. Kalau menurut Pak Ihsan sendiri bagaimana? Ternyata kan gratifikasi ini di semua sektor kayaknya ya, ini menjadi suatu momok. Menurut Pak Ihsan mungkin dari Kemendagri ada program-program khusus untuk gratifikasi seperti apa? Ini memang jadi perhatian kita bersama bagaimana mengendalikan gratifikasi ini ya. Kadang-kadang ini beririsan dengan budaya kita juga tentunya. Wah, ini ketimuran kita, mau hari raya segala macam. Tapi tentu aja konflik kepentingan di sana beririsan dengan konflik kepentingan juga. Sebenarnya Permenpan sudah, Menteri Pan RB sudah mengeluarkan pedoman gratifikasi di tahun 2024 yang lalu. Nah inilah yang kita dorong karena Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas kewenangannya selaku koordinator pembinaan pengawasan secara umum termasuk kebijakan daerah. Ini yang kita dorong bagaimana masing-masing daerah itu memiliki kebijakan terhadap pengendalian gratifikasi dan itu diharapkan sampai pada satuan pendidikan. Jadi kalau kita mohon maaf, kita harus bisa membedakan, mengklaster nanti mana yang gratifikasi, mana yang bukan. Iya, benar. Kadang-kadang kita lihat orang tua murid ketika mengambil rapor anaknya membawa makanan, apakah itu
bisa dikategorikan gratifikasi atau tidak. Atau terima kasih katanya. Atau terima kasih. Nah, ini yang memang harus diberikan penjelasan dengan regulasi yang mendasarinya. Mana yang menjadi bagian gratifikasi di bidang pendidikan, dan tentu ini kami dorong kepada pemerintah daerah untuk memiliki unit pengendalian gratifikasi dan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi sehingga ini mampu mencegah potensi-potensi gratifikasi ke depan. Bukan hanya di dinas pendidikan, tetapi yang dinas-dinas lainnya juga iya, semuanya. Sampai sekolah kalau perlu. Tuh benar, sekolah-sekolah yang sekolah dasar ya sampai tuh. Bu Dino langsung bilang alhamdulillah kayak punya teman sehati gitu ya. 50% selesai. Nah, 50% selesai ya. Nah, kawan aksi terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Aku boleh bacakan ya nanti ada yang ke Bu Dino, ada juga ke Pak Ihsan. Yang pertama nih ke Pak Ihsan dulu. Ini dari Alvin Yosap. Setelah 2024 laporan BOS tuh pasti banyak ditemukan kebocoran. Gimana sikap dan langkah Kemendagri untuk melakukan kontrol karena ada kaitan juga dengan kepala daerah dan kebijakan. Mungkin Pak Ihsan mau menjawab? Ya. Sebenarnya kalau tidak salah di tahun 2023 Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Permendagri 3 nomor 3. Nah, di Permendagri 3 itu pengelolaan BOSP itu sekarang dari BOS menjadi BOSP. Oh, BOSP kepanjangannya apa nih? Mungkin kawan aksi. Belanja Operasional Satuan Pendidikan. Oh, oke. Nah, ini kalau salah. Perubahan kebijakan BOS ditambah P ya sekarang. Ya. Ini pengelolaan dana BOSP itu tidak ditransfer ke rekening kas daerah, tapi langsung ditransfer ke rekening satuan pendidikan. Sehingga fleksibilitas jangan sampai antara kebutuhan untuk membiayai pendanaan pendidikan ini terhambat karena proses administrasi kena anggaran di BPKD. Jadi ada inovasi yang kita dorong bersama dengan Kementerian Pendidikan, bagaimana itu bisa langsung. Nah, dalam pengelolaannya, ini pengendalian-pengendalian yang secara berjenjang ini sudah diatur dalam Permendagri 3. Dari tadi tahun 2023 ya? 2023 maaf kami ulangi. Sudah diatur, dilakukan secara berjenjang. Dari sekolah ke dinas, dari dinas nanti juga ke BPKD dan begitu inspektorat di daerah itu diatur bagaimana mencermati, mengevaluasi terhadap proses-proses tersebut mulai dari review. Karena penyaluran dana-dana bersifat khusus, Menteri Keuangan mensyaratkan harus dilakukan review dulu oleh inspektorat, baik di provinsi, kabupaten, sesuai dengan satuan pendidikan. Nah, inilah bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, mulai melakukan review dan menjadi bagian audit yang dilakukan setiap tahunnya. Itu pengendalian. Nah, itu tadi ya, berarti tahun 2023 bahkan udah ada nih peraturan dari Kementerian Dalam Negeri khusus untuk si pengelolaan dana BOS ini Permendagri yang langsung 3. Permendagri 3 yang langsung disalurkan ke dinas-dinas pendidikan ya. Itu salah satunya untuk mencegah kebocoran ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Handa Mayesta untuk Bu Dinov nih. Bu, berapa skor yang mau dicapai tahun ini? Sementara dana pendidikan sekolah itu ada penyesuaian loh sama pemerintah. Gimana? Skornya tadi sekitar 74, tapi insya Allah bisa lah Handa ya. Insya Allah bisa dengan misalnya perbaikan terutama kan yang kemarin skornya paling rendah itu di tata kelola ya. Nah, jadi misalnya dengan apalagi ada upaya-upaya dari Kemendagri ya, tata kelola dana BOS dan lain-lain, mudah-mudahan bisa gitu. Iya, dia bilang ini ada penyesuaian di dana pendidikan dia bilang. Kan sebenarnya yang dinilai bukan berapa besar dananya ya, karena adalah transparansi penggunaannya, accountability penggunaannya gitu yang dilihat. Jadi kalau kita disurvei kepada orang tua gitu, apakah Anda mengetahui tentang pengelolaan dana BOS seperti kayak gitu, apakah sudah benar atau seperti itu. Jadi bukan dilihat berapa besar dana pendidikan di situnya gitu sih. Berarti lebih ke pertanggungjawabannya ya, mau dikasih dana berapa tapi pertanggungjawabannya seperti apa. Begitu kali ya Mbak Dinov nanti akan disurvei. Ini ke Pak Ihsan lagi nih, untuk dari Kemendagri, bagaimana komitmen pemerintah mendorong agar daerah bisa mengimplementasikan PAK, pendidikan anti korupsi. Baik, terima kasih. Terkait dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki PAK ini kan tadi seperti yang kami sampaikan, karena kewenangan yang dimiliki Menteri Dalam Negeri yang tanda kutip disampaikan powerful tadi Mbak. Nah, ini yang memang kita bukan. Tadi pernyataannya iya, pernyataan saya. Ya, silakan Pak Ihsan. Kita memastikan apa yang menjadi tanggung jawab kita berjalan. Terkait pembinaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.
ini menjadi bagian prioritas dalam RKPD. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, bagaimana APBD ini bisa juga mensupport pendidikan anti korupsi, ini menjadi bagian hal yang sifat strategis, dan ketersediaan anggaran dalam APBD itu secara memadai. Dan kami pun di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini juga tentu akan melakukan pengawasan secara berkala. Apalagi kalau nanti sudah ada hasil SPI pendidikan ini keluar, nanti kita lihat elemen-elemen mana yang perlu dibenahi, dan kita akan coba bersama-sama menggandeng pemerintah daerah untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut. Berarti tadi kan yang ditanyakan adalah bisa semua pemerintah daerah bisa mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Nah, salah satunya pada saat monitoring evaluasi dan pertemuan-pertemuan selalu diingatkan ya. Nah, seperti itu ya. Pak Ihsan akan selalu mengingat itu, tenang saja. Karena sudah digandeng erat sama Budinov ya, jangan kemana-mana kata Kementerian Dalam Negeri. Nih selanjutnya adalah ke Budinov. PBJ dan kelola anggaran masih jadi tantangan ya tadi ya, terutama karena ada oknum di dinas sehingga sering bocor atau penyelewengan. Nah, bagaimana KPK mengantisipasi ini untuk perbaikan ke depan? Ya, kita akan kerjasama ya dengan yang punya tangan lebih panjang ya, di sebelah saya dan juga dari Kemendagri gitu ya, dan juga ada Korsu pencegahan ya, yang itu masuk ke dalam MCSP ya, perbaikan tata kelola pendidikan. Nah itu insya Allah harusnya bisa sejalan ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga nanti ada kebijakan terkait pengelolaan. Udah ada ya tadi ya sebenarnya dari Permendagri tadi ya. Pengadaan ya, terkait pengadaan juga kan. Itu jadi kita bareng-bareng karena KPK nggak bisa sendirian. Kami bersama dengan Kemendagri juga, nanti mungkin Dasmen juga bisa mengeluarkan kebijakan, dan juga tentunya kalau di KPK bersama teman-teman Korsu. Iya. Ini refer ke pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kami di daerah skornya bisa meningkat dalam SPI. Mungkin ada tips, nggak boleh ya harusnya ya. Itu nggak boleh dibocorkan ya. Nggak bisa, jadi dijawab aja nanti survei. Gimana Mbak Dino? Tapi sebenarnya balik dulu ke yang tadi ya, yang tadi dukungan Kemendagri kepada pendidikan anti korupsi. Jadi sebenarnya tahun 2019 itu Pak Mendagri pernah mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban perkada anti korupsi. Jadi itu sudah ditindaklanjuti. Jadi sudah ada 85% daerah yang mengeluarkan peraturan terkait pendidikan anti korupsi. Tapi memang karena kita waktu itu belum bisa monitoring secara langsung, dari 85% itu yang benar-benar menerapkan dengan sesuai dengan guidance dan lain-lain itu belum terlalu banyak. Tapi sebenarnya sudah banyak gitu yang udah berkomitmen ya, paling tidak dengan mengeluarkan peraturan itu 85% daerah sudah berkomitmen gitu. Tinggal 79 daerah lagi. Tapi memang sebenarnya daerah lagi. Yang belum memiliki. Iya. Tapi itu udah update per 2025. 2025. Tapi sebenarnya kemarin ada niatan gitu untuk updating SE-nya. Karena kan kepala daerah banyak yang baru ya Pak ya. Yang kepala daerah yang udah berganti kan tahun 2024 kemarin gitu. Hampir kayaknya cuma sedikit dah, yang incumbent tuh cuma berapa puluh persen gitu ya, cuma 20. Berarti ada rencana Pak Ihsan akan diperbarui? Ya, sepertinya nanti kita usahakan. Perlu diingatkan lagi, nanti kita ingatkan lagi. Tadi pertanyaan gimana cara meningkatkan bagaimana kami di daerah bisa meningkatkan skor? Jadi untuk meningkatkan skor itu ya kalau misalnya implementasi pendidikan anti korupsinya sudah jalan ya insya Allah meningkatlah skornya. Implementasi pendidikan anti korupsi berarti kan anak-anak didiknya sudah mencerminkan nilai-nilai anti korupsi. Jadi ketika disurvei baik, terus kemudian dia menerapkan tata kelola yang berintegritas gitu ya, itu insya Allah nanti skornya juga baik gitu. Jadi mari sama-sama kita perbaiki gitu, karena itu skor itu bukan kayak TKA gitu ya, yang atau SNMPTN yang harus belajar gitu, enggak seperti itu. Jadi itu memang real gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya memotret kondisi yang as it is gitu. Kan itu per daerah ya Bu Dino. Berarti di tahun 2020 daerah mana nih yang bagus nih misalnya skornya, bisa di-infoin nggak? Daerah yang bagus skornya saya lupa ya. Kayak kemarin banyak yang bagus itu daerah Bali ya. Oh Bali. Bali terus kalau yang tertinggi berarti Bali gitu. Oke. Sebentar saya lihat nih. Tapi memang skornya itu beda-beda tipis ya. Cuma memang ada beberapa daerah yang entah kita agak sulit untuk mencapainya, ada beberapa daerah yang geografisnya sulit dan mungkin keterjangkauan informasinya kurang, ya itu masih belum bagus. Tapi memang rata-rata di situ. Sebentar saya coba lihat ya, sambil mungkin ada pertanyaan yang lain tuh saya sambil lihat ke Mas Ihsan. Saya kalau misalnya di
Monef gitu untuk dinas-dinas dan daerah-daerah terkait tadi tupoksi teman-teman Kemendagri dari kelola anggaran dan lain-lain. Apakah itu ada perbedaan misalnya untuk daerah-daerah yang tertinggal gitu atau semua disamaratain ya Mas Ihsan ya? Misalnya kayak gini, kok kalian nggak bisa tapi di Papua? Mereka kan pasti banyak mungkin kendala ya dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan seperti itu, bagaimana Pak? Terhadap hal tersebut kan sangat dipengaruhi oleh SDM di masing-masing pemerintah daerah dan kita harus akui tidak semua SDM di masing-masing daerah itu merata. Oh iya. Tapi tentu itu yang menjadi tantangan dan PR kita. Bagaimana kita harus bisa mengukur mana SDM-SDM yang masih terbatas di beberapa daerah sehingga kita lebih pada memfokuskan, lebih memberikan perhatian yang lebih besar untuk melakukan pembinaan maupun pengawasan. Bagaimana terkait integritas di bidang pendidikan ini bisa benar-benar diterapkan, benar-benar bisa menjadi budaya, tidak hanya ini menjadi bagian event 2 tahunan yang dilakukan survei saja, tapi kita memang berharap ini memperbaiki tata kelola di bidang pendidikan dan pada akhirnya ini modal dasar bagi negara kita ini untuk menyiapkan kader masa depan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan tentunya. Apakah ada permakluman untuk daerah-daerah yang mungkin SDM-nya tidak baik, infrastrukturnya kurang baik, seperti itu? Bukan permakluman, tapi memberikan perhatian khusus. Dibantuin nih Bang. Untuk bukan dibantuin untuk dalam harus perbaikan survei, tapi tindak lanjut yang mana yang belum optimal itu kita berikan perhatian mungkin khusus. Waktunya bisa dikasih agak lama, seperti itu mungkin ya, sambil membenahi SDM-nya seperti sama itu ya. pendampingan. Kita dampingi ya. Kalau yang lain cukup di halo-halo saja, yang untuk daerah-daerah yang SDM masih terbatas mungkin kita perlu lakukan Harus pendampingan. terjun langsung kayak yang ini nggak bisa lewat Zoom. Ya. Lewat Zoom nanti suaranya putus-putus gitu. Mungkin kalau kebijakannya belum ada, ya kita bantu susun sama-sama kebijakannya atau hal-hal lainnya. Pendampingan ya seperti itu. Sudah ada jawabannya. Sudah ada. Jadi kalau 10 kabupaten tertinggi, 3 teratasnya itu Tabanan, Aceh Tenggara, Enrekang. Tabanan Bali ya. Terus kota tertinggi itu Sabang, Blitar, Lok Sumawa. Iya loh, ternyata Aceh ya. Tabanan cuma di kabupaten aja tadi. Provinsi itu DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Aceh. Terus kalau domain yang PTKL ya, perguruan tinggi ya, PTKL Pak tinggi termasuk nilainya. Terus Kopertais 5 sama Dirjen Bimas agama. Saya lupa cuma yang agama yang. Nah itu yang tertinggi, yang terendah nggak usah lah ya. Memang bagus ya agama ya, karena judulnya juga udah agama harus berintegritas ya gitu ya di dalamnya ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Ihsan sekalian tadi. Buat Pak Ihsan, kapan MCSP 2026 di launching dan dijalankan? Oh iya. Ini ya. Ini nanyanya spesifik loh ininya. Ya. Ini Pak Ihsan mau jawab? Boleh. Saat ini kami lagi melakukan evaluasi. Kalau kita lihat nilai MCSP 2025 kemarin ada penurunan. Oh turun Pak ya. Oke. Ini kita lakukan evaluasi terhadap pemenuhan eviden-eviden dari indikator-indikator yang ditetapkan MCSP. Kemarin kami mengundang beberapa provinsi, kabupaten, kota yang nilainya mohon maaf belum optimal. Kami menanyakan apa kendalanya, masalahnya, karena kami yakin semua pejabat daerah itu pasti berkeinginan dan berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Tapi kita tidak tahu dan di situ kita dapat mungkin ada jaringan, ada proses mutasi pejabat sehingga keterhubungan informasi dari pejabat sebelumnya ini tidak sampai sehingga pemenuhan eviden itu tidak tersampaikan dan ada beberapa aspek yang perlu kita sempurnakan. Dan dalam waktu dekat mungkin nanti karena ini kerjasama antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dalam waktu dekat mungkin kita akan mencoba akan berdiskusi bersama untuk menentukan indikator 2026 lebih awal sehingga ini bisa ditetapkan dan pemerintah daerah dapat memenuhi eviden-eviden yang telah dipersiapkan dengan tujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Gitu. Nah itu akan segera diluncurkan. Tadi Pak Budi yang nanya jangan nggak sabar dulu aja seperti kita sabar menunggu buka puasa gitu seperti itu ya. Nah terakhir ke Mbak Dinov nih, Bu Dian Novianti, untuk SPI Pendidikan 2026 kami dari daerah perlu menyiapkan data apa untuk Dapodik yang perlu disapit? Ini yang sangat spesifik ya. Sangat spesifik. Namanya Ibu Ayu. Ya. Oke, data Dapodik ya diisi ya nanti sesuai dengan yang apa diminta. Tapi tolong dilengkapi saja dengan data apa seperti yang dapat kami hubungi gitulah. Kan di situ bisa kayak
nomor kontaknya Ya. gitu ya. Tenang saja, semua data ini sifatnya rahasia dan kami cuma gunakan hanya untuk keperluan survei saja. Ya, benar. Gitu. Jadi nanti kalau kalau ada WhatsApp blast gitu ya, itu bukan hoax gitu. Kalau misalnya SPI Pendidikan 2026 memang jalan. Nanti kira-kira bulan April sampai kira-kira bulan April kita sudah mulai jalan surveinya sampai Agustus gitu. Dan untuk pelaksanaannya mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya teknisnya biar bisa mengerti sama teman-teman dari daerah. Seingat saya sih sudah mulai ya sosialisasinya ke teman-teman daerah, tapi kan mungkin ya nanti kita akan terus blast. Jadi follow aja di IG kita atau di IG KPK, nanti kan ada informasi kapan dimulai, kita mulai startnya seperti itu. Oke. Sudah lebih dari 30 menit saya udah di-mention nih. Iya, Tutup katanya suruh close. Mungkin yang pertama closing statement dari Bu Dinov dulu untuk teman-teman dimanapun yang sedang menonton acara ini, mungkin juga himbauan untuk teman-teman daerah untuk pelaksanaan SPI pendidikan ini. Ya teman-teman, kita akan melaksanakan survei penilaian integritas pendidikan tahun 2026. Kami harap teman-teman bisa kawan-kawan bisa berpartisipasi karena ini untuk memotret ya. Jadi ibaratnya kita butuh cermin untuk memotret. Jadi supaya kita tahu mana yang perlu diperbaiki. Jadi bukan maksudnya untuk shaming ya, untuk shaming atau menjelekan atau apa. Ini adalah potret kita untuk perbaikan pendidikan integritas di Indonesia untuk ke depannya. Dan juga buat para bapak ibu guru gitu, ini tugas bapak ibu guru penting sekali gitu ya, membangun generasi bangsa, generasi berintegritas. Mungkin itu sih. Siap. Dari Pak Ihsan mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Baik, menurut saya mari kita integritas bidang pendidikan ini mari kita budayakan sebagai modal dasar menuju Indonesia Emas 2045. Aduh, ini closingnya memang khas Kemendagri ya, menuju Indonesia Emas 2045 ya. Terima kasih Bu Dian Novianti juga Pak Ihsan yang sudah membersamai kami selama lebih kurang 30-45 menit ini. Teman-teman kawan aksi juga yang sudah melemparkan pertanyaan, terima kasih. Tadi pertanyaannya juga mudah-mudahan sudah dijawab semua ya dari beberapa pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa selalu ikuti perkembangan program-program pencegahan dan apa yang dilakukan oleh kelembagaan KPK di media sosial KPK. Kita juga punya call center 198 dan program-program pencegahan ke depan tentu akan selalu bersama-sama dilakukan dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya menuju Indonesia Emas tadi di 2045. Begitu ya, terima kasih. Saya Kristalina, Bu Dian Novianti dan juga Pak Ihsan pamit undur diri. Salam anti korupsi. Salam anti korupsi. Thank you.